Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait selamatkan Liga Indonesia, dan melalui sambungan telepon saya masih terhubung dengan staf khusus Menteri Pemuda Olahraga, Pak Faisal, masih bersama kami? Ya. Ya, Pak Faisal, tanggal 29 batas waktu dari FIFA. Akankah memang itu sengaja dilakukan upaya oleh pemerintah kita dalam tanda petik untuk membiarkan saja akan terjadi suspend seperti itu? Enggak. Kita minggu depan akan kirim tim untuk bertemu dengan FIFA di luar sana. Ya. Untuk apa tim itu? Ya, untuk berbicara pada mengajukan proposal bahwa pemerintah ingin melakukan pembenahan organisasi olahraga. Silakan pelajari proposal pemerintah dan silakan tentukan sikap FIFA. Targetnya apa, Pak? Targetnya FIFA membantu memberi peluang bahwa pemerintah membantu menata kelola organisasi olahraga, organisasi sepak bola ini agar lebih baik, lebih profesional, lebih transparan, lebih fair play. Termasuk membatalkan suspend? Saya kira ya. Kalau suspend tetap dijatuhkan, apa langkah dilakukan pemerintah? Sejauh ini kita belum membicarakan mengenai suspend karena surat itu tidak pernah jatuh kepada pemerintah. Ya. Surat itu jatuh kepada PSSI. Jadi pemerintah tidak dalam posisi untuk menjawab surat itu karena memang surat itu tidak pernah sampai dan pemerintah mengajukan. Kita akan lihat diskusi ke depan dengan FIFA seperti apa. Ya. Atau mungkin pemerintah memang sudah menyiapkan kondisi nanti akan terjadi suspend melalui tim transisi yang dibutuh pemerintah, langkah selanjutnya apa? Tim transisi menyiapkan kompetisi. Itu aja seperti yang menjadi tugas diberikan oleh Pak Menteri. Tim transisi harus menyiapkan kompetisi, melibatkan klub agar kompetisi jalan sebagaimana yang diharapkan, karena sebelumnya tanggal 9 batas waktu yang Kemenpora berikan kepada PT Liga menjalankan kompetisi, tapi PT Liga mengabaikan itu semua. Yang disiapkan pemerintah atau tim transisi ini kompetisi yang seperti apa, Pak Faisal? Itu bukan kompetisi saya untuk menjawab, karena tim transisi sudah rapat, jadi sebaiknya ditanyakan kepada tim transisi. Oke, baik. Baik, Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Selamat malam. Ya, Bung Ma'ruf. Ya. Saya tidak tahu bagaimana melihat atau memprediksi kondisi atau nasib masa depan sepak bola kita. Saya tidak bisa membaca tanda-tanda dari Pak Faisal tadi, seperti apa masa depan sepak bola kita ini. Anda mungkin bisa menerjemahkan. Iya, kalau tanda-tandanya sebenarnya dua kubu sama-sama kita tidak ingin disanksi FIFA. Cuman jalannya yang berbeda. Yakin seperti itu? Kan harapan dua-duanya. Karena kalau kemudian sanksi FIFA secara retorika mungkin secara seperti retorika itu. pasti akan begitu. Kenapa? Karena PSSI dalam satu rangkaian mereka tetap tidak ingin dicampur tangan pemerintah. Karena kalau kemudian mereka menerima campur tangan pemerintah, maka itu justru akan mempercepat sanksi. Yang kedua, pemerintah berusaha untuk melobi FIFA. Ini hal yang memang biasa dilakukan ketika dalam kondisi agak darurat. Australia pernah melakukan salah satu referensi yang diambil oleh tim Pak Menpora adalah apa yang dilakukan Australia. Australia punya sebuah konsep ketika mereka penampilan tim mereka tidak terlalu bagus di Piala Dunia, di pra-Piala Dunia, kemudian mereka membuat sebuah konsep itu coba ditawarkan kepada FIFA menerima, dan kemudian mereka diperkenankan untuk mengubah atau membentuk federasi baru. Ada 2 kali momen pemerintah Australia membentuk federasi baru. Nah, ini sebuah strategi yang coba ditiru. Hanya kemudian yang menjadi persoalan adalah saya sendiri tidak mendapatkan referensi untuk apakah ketika membentuk federasi baru mereka juga melibatkan sebuah tim yang baru, melibatkan pemilik suara baru, artinya asosiasi-asosiasi provinsi yang baru, atau tetap semua adalah atasnya beda tapi bawahnya sama. Nah, kalau kemudian atasnya beda bawahnya sama dan ternyata tidak ada perseteruan, artinya pemerintah berhasil menyatukan bibit-bibit yang ada di bawah. Karena pemilik suara harus diakui adalah klub. Berarti masalahnya sebenarnya di pemerintah dong ya? Iya, dan kalau kemudian ternyata ada sanksi FIFA, ada sanksi FIFA membentuk federasi baru, biasanya dalam beberapa catatan tetap harus melibatkan
pemilik suara yang sebelumnya, pemilik suara kongres terakhir. Artinya pemilik suaranya ada 18 klub yang di kompetisi ESL, kemudian ada perwakilan tim divisi utama, plus asosiasi-asosiasi provinsi yang mereka ketika kongres di Surabaya secara mutlak memilih Lanyala Mataliti yang sekarang organisasi dibekukan oleh Kemenpora. Artinya, apakah kemudian pemerintah sudah menyiapkan strategi lain, memecah suara atau apa, kita yang tidak tahu. Saya mencoba menggali dari staf khusus Menpora tadi, tapi sepertinya jawabannya cukup politis dan pendek-pendek saja. Ini gejala apa sebenarnya? Apakah pemerintah sampai melihat sejauh itu bagaimana nasib pemain bola kita, belum lagi keluarganya? Betul. Apakah semua harus menggantungkan sepatunya demi konflik yang terjadi antara PSSI dengan pemerintah? Saya pernah agak sedikit berhitung matematika, belajar matematika. Ketika tim ESL itu ada sekitar jangan-jangan ini nggak ada matematikanya nih, Bung. Nah, terus Beda kemudian ini ada tim divisi utama, kemudian ada tim divisi 1, plus ada yang namanya Liga Nusantara. Kalau saya total jumlahnya hampir 600, ada sekitar lebih dari 600 klub yang dia punya pemain. Kalau kemudian kita buat satu klub rata-rata ada 22 pemain, maka artinya ada 14.000 penduduk kita yang kemudian bergantung pada sepak bola. Itu hanya pemainnya. Kita membayangkan kalau 50% diantaranya memiliki istri, berarti ada berapa jumlah yang kemudian bergantung pada ini. Meskipun dan punya anak. Saya tidak sampai menghitung sejauh itu. Saya hanya menghitung bahwa kemudian ternyata kompetisinya sangat begitu besar. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak staf dari Menpora, tim transisi akan menjalankan kompetisi. Persoalannya pesertanya siapa? Apakah mereka punya perangkat pertandingan? Itu adalah poinnya. Kompetisi ketika mereka tidak punya perangkat pertandingan, tidak punya wasit, tidak punya asisten wasit, terus siapa? Terus pesertanya siapa? Ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab dalam kondisi dalam tanda petik deadlock seperti sekarang ini ya, Bung. Tapi kita akan coba menanyakan sampai jauh mana kondisi yang ada di klub. Sudah terhubung bersama kita melalui telepon Rahmat Darmawan, ya, Bung RD. Ini adalah pelatih Persija. Selamat malam, Bung Rahmat. Selamat malam, Bung Doni. Selamat malam, Bung Maruf. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Bung Rahmat, bagaimana kondisi klub Anda saat ini di tengah kondisi konflik antara gajah atau cicak dan buaya versi sepak bola ini? Ya, yang pasti memang kita semua tahu pasca terjadinya pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga praktis, kemudian disusul dengan kebijakan untuk menghentikan semua kegiatan kompetisi tanggal 2, kemudian yang terjadi adalah bahwa aktivitas kita di klub saat ini memang betul-betul istirahat, tidak ada kegiatan sama sekali. Latihan pun nggak ada? Ya, tidak ada. Jadi barusan kita berkomunikasi dengan manajemen Persija dan kita akan menggelar pertemuan nanti di hari Senin itu dengan satu format pertemuan yang memang sudah disepakati atau mungkin akan dibuat sedemikian rupa untuk menghentikan kontrak kerja terhadap seluruh pemain dan official di hari Senin begitu, Bung Rahmat, akan pertemuan untuk membahas pemutusan kontrak kerja? Ya, itu yang tadi saya dengar seperti itu, dan ini tentu menjadi sesuatu yang ironis ya di tengah kita mulai membangun kompetisi yang lebih baik, tapi kemudian terjadi seperti ini. Apa yang akan Anda sampaikan kepada pemain-pemain yang mungkin mereka kemarin masih memiliki masa depan, harapan yang bisa mereka turunkan kepada generasi penerus, lalu 3 hari lagi Anda bersama para pemain kita akan membatalkan kontrak sehingga mereka nggak tahu harus kemana lagi, Bung Rahmat? Ya, ini memang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Yang pasti buat kita dan banyak pemain yang ada di Indonesia, tadi sudah disinggung mengenai ada 14.000 kurang lebih yang bergantung dengan sepak bola Indonesia, maka boleh dibilang ini suatu pukulan yang luar biasa yang akan diterima oleh seluruh pemain dan keluarganya ya yang menggantungkan kehidupannya lewat sepak bola. Dan kita tahu bahwa pemain rata-rata punya kontrak kerja 1 tahun dan kemudian ini baru berjalan 4, ada yang 5 bulan, kemudian harus berhenti, dan ini merupakan sesuatu hal yang sulit. Tentu saya tidak bisa menjelaskan apa yang harus saya bicarakan terhadap pemain, tapi yang pasti tadi manajemen sedikit memberikan sebuah gambaran bahwa kemungkinan akan ada turnamen internal, tapi dengan jumlah kompensasinya adalah mungkin pemain hanya akan dibayar 25% dari penghasilan mereka setiap bulan. Ini yang kemarin atau tadi disampaikan, tapi lebih jelasnya mungkin kita hari Senin akan mendengar langsung dari penjelasan CEO Persija. Bung Rahmat, ini kan kalau kontrak 1 tahun, kemudian terhenti di tengah jalan 4 atau 5 bulan, apakah ini dianggap sebagai kondisi force majeure atau one prestasi? Kalau one prestasi,
mungkin ada penalti yang dikenakan kepada pemain atau seperti apa solusinya kalau kontrak berhenti di tengah jalan? Ya, yang pasti di dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang kemarin dilaksanakan oleh seluruh pemilik klub dan PT Liga plus kehadiran PSSI, ada kesepakatan yang kita sendiri, kesepakatan itu baru akan diberitahu hari Senin, tapi tadi sudah sedikit disampaikan kepada saya mengenai kondisi yang akan dilakukan manajemen terhadap pemain, yaitu pemain atau manajemen akan membayarkan 25% dari total kontrak yang disepakati atau mungkin bulan berjalan yang sudah dilalui, tetap mereka akan bayarkan. Lalu kemudian untuk berikutnya akan melakukan negosiasi ulang terhadap pemain dengan membayar 25% dari gaji per bulan mereka. Dan ini untuk dikatakan apakah ini force majeure atau tidak, yang pasti memang itu yang keluar dari keputusan yang sudah dikeluarkan oleh PT Liga terhadap kondisi saat ini. Iya. Nah, jadi memang kita akan terus berkomunikasi lebih dalam lagi. Nanti di hari Senin tentu mudah-mudahan ada way out yang lebih baik ya untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena jujur saat ini semua kita sendiri sangat terpukul ya dengan kondisi ini. Karena buat kita sepak bola itu tidak hanya sekedar kita bermain di lapangan 90 menit. Sepak bola buat kita adalah identitas diri, kebanggaan kita. Sepak bola adalah kebanggaan kita, dan ini kita kehilangan itu, dan tentu ini semua harus bisa dimengerti bahwa tidak mudah untuk nantinya kita akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala dengan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Ya, setuju Bung Rahmat. Sepak bola atau berlaga di lapangan sepak bola merupakan konkret dari nasionalisme sejati seorang warga negara. Saya tidak tahu mau kemana teman-teman pemain kita nanti. Kalau semuanya bisa jadi foto model pemain sinetron, mungkin solusinya gampang begitu kan? Tapi ini kan tidak seperti itu. Bung Rahmat tetap bersama kami, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.